Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan tentang sebuah rahasia ya, seperti judul kita, sebuah rahasia. Sebuah rahasia tentang apa? Sebuah rahasia tentang perasaan dia yang tidak terucap, tentang perasaan dia yang tidak terungkap. Dalam sebuah hubungan yang dijalani, tidak selalu kita memiliki seseorang yang terbuka untuk perasaannya. Bisa saja karena gengsi, bisa saja karena nggak ingin kita khawatir tentang dia, atau mungkin karena berbagai macam alasan lainnya. Dan akhirnya itu menjadi tidak terungkap. Bisa juga karena takut ya. Mungkin nanti kalau dia jujur kita marah, mungkin nanti kalau dia jujur kita ngambek, dan hal-hal seperti itu kadang-kala membuat suatu hubungan itu penuh rahasia dan penuh perasaan yang tidak terucap dan tidak terungkap. Di pembacaan ini kita akan sama-sama membaca tentang rasa yang tidak terucap, tentang rasa yang tidak terungkap dari si dia ya. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Dan ingat, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update, para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih. Kita akan mulai sama-sama pembacaan tentang rasa yang tidak terucap dan tidak terungkap. Kita akan mulai sama-sama. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Perasaan dia yang tidak terucap dan tidak terungkap. Kembali, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati perasaan dia yang tidak terucap dan tidak terungkap. Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati perasaan dia yang tidak terucap dan tidak terungkap. Oke, kita akan baca sama-sama. Kita akan general reading di pembacaan ini ya. Di awal Tarotku akan ambil 3 buah kartu. Kita akan mulai dari kartu yang pertama, yang paling kiri. Tentang rasa yang tidak terucap, tentang rasa yang tidak terungkap. Tentang dia. Kita mulai. Kartu pertama ada kartu 6 cup ya. Ini tentang rahasia perasaan dia. Dia punya cukup banyak rahasia dalam perasaan dia yang dia nggak bisa sampein. Kartu 6 cup ini cerita tentang kepercayaan. Ada bagian dari diri si dia yang merasa dia tidak bisa mengungkapkan karena merasa tidak percaya. Tidak percaya belum tentu karena kamu membuat kesalahan. Bisa saja dianya pernah bikin kesalahan, kamu kehilangan kepercayaan sama dia. Dan sekarang saat dia mau ngomong, dia takut kamunya juga nggak percaya lagi sama dia. Jadi akhirnya dia memutuskan tidak mengungkapkan hal ini. Nah, terkait tentang apa kita akan eksplorasi nanti, kita akan gali lagi. Tapi yang pasti ada cerita Scorpio di sini, cerita rahasia. Sun cerita tentang sesuatu yang cerah, membuat rahasia menjadi terbuka, tidak dilakukan karena merasa tidak dipercaya ya. Kita lihat cerita kartu yang kedua. Ada kartu Justice. Terkait tentang hal-hal masa lalu ya. Ada hal-hal di masa lalu yang tidak menyenangkan yang pernah dialami. Bisa di hubungan yang lama, bisa cerita perpisahan, bisa juga berkaitan tentang keluarga. Suatu hal tentang masa lalu dia yang dia nggak ingin ungkit-ungkit lagi, yang dia ingin dianggap sudah selesai. Tapi akhirnya hal ini membuat ya dia jadi berrahasia sama kamu. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Cerita yang ketiga. Ada kartu 9 sword. Mars berada di Gemini. Mars membawa emosi,
dan energi yang agresif. Gemini berkaitan tentang hubungan-hubungan. Jadi saat kartu 9 Sword muncul, ini cerita sebuah beban pikiran. Bisa saja kartu ini berkaitan dengan tindakan dia yang mungkin jika dia ungkapkan akan menyakiti kamu. Jadi dia putuskan untuk tidak mengungkapkan hal ini, tidak mengucapkan hal ini. Kita akan eksplorasi juga nanti. Kita akan mulai dari yang paling kiri. Kartu 6 cup. Kita akan lihat ke dalam. Ada cerita apa di balik 6 cup? Ada kartu 2 tongkat. Ada kartu 1 pentacle. Kartu 2 tongkat terkait dengan pilihan. Pernah ada momen, pernah ada masa dalam hidup dia berada di antara 2 pilihan. Jika kita bilang 2 pilihan berarti antara kamu atau pilihan lainnya. Jika kamu saat ini masih bersama-sama dengan dia, berarti akhirnya dia memilih kamu. Tapi momen-momen saat dia harus memilih antara kamu dan yang lain ini bisa aja hubungan lain, bisa juga keluarga, bisa juga pekerjaan. Tapi suatu prioritas lain yang sama nilainya sama kamu. Dulu dia pernah ragu atau bingung untuk memilih, tapi akhirnya karena kamu masih bersama dia, untuk yang masih bersama ya, jika kamu masih bersama dia, berarti dia akhirnya milih kamu. Tetapi momen saat dia dulu bingung untuk memilih, ragu untuk memilih, itu dia nggak cerita sampai sekarang. Bahwa dia pernah di kondisi harus memilih salah satunya. Cerita Mars di Aries. Mars memang domainnya, tempatnya memang di Aries, dan cerita ini membutuhkan sebuah keberanian. Kartu 2 tongkat adalah keberanian memilih. Kenapa akhirnya dia memilih pilihan yang dia pilih sekarang? Karena menurut dia, pilihan yang dia pilih sekarang memiliki potensi baik untuk masa depan dia. Jadi jika kamu adalah yang dipilih sama dia, dia merasa bahwa bersama dengan kamu itu menjamin masa depan dia lebih baik. Cerita yang pertama, kita akan baca tentang rasa yang tidak terucap. Yang kedua, tentang hal-hal masa lalu dia. Hangman cerita tentang pengorbanan ya. Kemudian ada kartu The World. Untuk kamu yang bersama si dia, di mana dia pernah punya masa lalu, pernah dalam sebuah hubungan serius, akhirnya berpisah. Atau mungkin dulunya dia sudah berkeluarga, akhirnya dia berpisah. Atau mungkin dia masih dalam sebuah hubungan keluarga hingga saat ini dan dia bersama dengan kamu. Jadi cerita ini berkaitan tentang sebuah hubungan di masa lalu yang mungkin saja sampai sekarang masih terhubung secara aturan, secara hukum, bisa aja hubungan ini masih ada. Dan di hubungan yang lalu ini dia udah berjuang habis-habisan, dia udah berkorban banyak dan dia punya kekecewaan besar. Dan akhirnya saat ini, saat bersama dengan kamu, dia nggak pengen mengungkapkan ini. Bisa aja karena rasa sakitnya sangat kuat kalau dia sudah berpisah. Bisa aja karena dia nggak pengen kamu tahu sisi-sisi lemah dia. Bisa aja, bisa juga karena gengsi. Atau bisa saja hubungan ini masih ada sampai sekarang dan dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan. Karena buat dia kalau dia ungkapkan ini akan berpengaruh ke hubungan kamu sama dia. Jadi cerita kedua bisa aja tentang sebuah cerita hubungan yang tidak terucap, perasaan yang tidak terungkap bahwa sebenarnya masih ada ikatan lain dalam diri dia. Entah itu ikatan secara nyata, secara hukum, atau mungkin ikatan perasaan dia yang dia simpan, yang dia pendam dan dia nggak bisa utarakan terhadap hubungan lamanya. Kita akan menuju ke cerita yang ketiga tadi. 9 Sword, 7 Pentacle, Saturnus di Taurus. Kemudian Tower ya. Yang ini kurang begitu positif ya. Kartu 7 Pentacle. Ini cerita tentang kenyataan gak sesuai realita. Kartu Tower, ini dia merasa terbeban di hubungan ini. Rasa yang dia gak bisa ungkapkan adalah rasa terbeban. Rasa terbeban yang muncul dalam hubungan kamu sama dia karena dia merasa yang terjadi sekarang gak sesuai keinginan dia. Gak sesuai keinginan yang seperti apa? Ada kartu tadi 9 Sword. Beban pikiran, beban perasaan, emosi agresif untuk kaitannya sama hubungan. Cerita 9 Sword ini seringkali juga menjadi sebuah cerita terbeban pikiran karena menjalani lebih dari satu hubungan. Dia sebenarnya udah pengen lepas dari kondisi ini, tapi nggak bisa, sudah terlanjur. Dan ini membuat dia akhirnya merasa hubungan yang dia jalani sekarang
itu menyakiti dia. Tapi ini adalah pilihan yang dia sudah buat sebelumnya. Dan ini membebani dia. Dan kartu Tower muncul saat dia mungkin melanggar komitmennya sama kamu dengan membuat hubungan lain. Alam semesta memberikan dia sebuah ujian besar. Ada 2 Mars di sini. Kartu Tower cerita tentang ujian berat. Suatu hal yang diberikan oleh alam semesta karena menguji diri dia sendiri karena pilihan yang sudah dia ambil. Jadi di kartu Tower dia merasa saat ini penuh beban. Rasa yang dia tidak terucap, dia merasa terbeban mungkin karena kebohongan yang dia nggak bisa sampein. Mungkin saja ada hubungan lain yang dia jalani bersama-sama saat ini dan akhirnya dia nggak bisa sepenuhnya sama kamu. Di sisi yang lain dia mau mengakhiri hubungan lainnya tapi dia juga nggak bisa. Entah karena ketidakberanian dia atau mungkin karena rasa bersalah dia. Yang pilih kartu paling kanan bisa jadi ada cerita hubungan lain yang sedang berjalan dan hubungan ini bukan dimulai sejak lama seperti kartu sebelumnya. Tapi ini lebih ke arah setelah dia jalan sama kamu, terbawa sebuah hubungan lain. Bisa ada cerita seperti itu ya. Dan ini membuat dia terbeban. Untuk para sahabat, sekali lagi apapun pembacaan di sini adalah sebuah pertimbangan. Dalam sebuah hubungan, ada 2 orang. Jika salah satunya sudah mulai tidak terbuka, maka rahasia akan mulai muncul. Rahasia kecil sekalipun dalam sebuah hubungan bisa menimbulkan suatu rahasia besar lainnya. Dan ini akan menyebabkan ketidakpercayaan satu sama lain dan ini akan membuat hubungan jadi tidak sehat. Bayangkan kita bersama seseorang yang setiap hari rasanya semakin asing, dan semakin asing. Ini akan tidak menyenangkan. Mari kita mulai belajar untuk terbuka. Dari kita dulu, jika memang dianya suatu saat tidak mau terbuka juga, pertimbangkan. Karena ini akan sangat melelahkan untuk kamu berjalan dengan seseorang yang tidak terbuka apapun sama kamu. Tapi untuk para sahabat yang sudah di hubungan yang bisa saling terbuka satu sama lain, pertahankan dan jaga itu. Karena dengan begitu, kepercayaan satu sama lain bisa dijaga dan keutuhan dalam hubungan kalian ini akan baik sekali ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan untuk yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.